Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ya ayyuhat talamid, kaifa halukum fi hadzal yawm? Tab'an bitayyib, bisihhati. Naam, sa'atakallamu bilughatil Indonesia tashilan li wa tafhiman lakum. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Alhamdulillah, semoga yang sehat diberikan rasa syukur untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Dan yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang penting tetap jaga imun dan iman ya semuanya. Oke, hari ini langsung saja ya. Kita akan mempelajari pembelajaran daring bahasa Arab materi kedua dengan tema Al-Usratu wal Baiti, artinya keluarga dan rumah. Perkenalkan ya sebelumnya, nama ibu adalah Sania Alfaini. Ibu diberikan amanah untuk menggantikan Bapak Wildan mengajar bahasa Arab materi hari ini. Kenapa Pak Wildan tidak mengajar? Karena ibu diberikan amanah oleh Universitas Ibu, yaitu UIN Raden Mas Said Surakarta, untuk mengajar di MA Al-Islam Jamsaren pelajaran bahasa Arab, dan tepatnya di kelas kalian ini ya, di kelas 10 IPS 2. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran yang ibu berikan. Dan ini adalah identitas ibu ya. Di sini ibu lampirkan fotonya juga. Barangkali nanti kalau kita ketemu di jalan ya, walaupun menggunakan masker, tapi nanti bisa saling sapa gitu ya. Oke, kita mulai pelajarannya langsung ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar Allah memberikan keberkahan dan manfaat dalam pembelajaran kita. Bisa kita mulai doanya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Ini adalah doa yang dianjurkan dalam suatu hadis. Mungkin nanti adik-adik bisa search ya di internet. Artinya yaitu, ya Allah, berilah aku manfaat pada apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat bagiku, dan anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Amin, Allahumma amin. Oke, yang selanjutnya yaitu di sini kita akan mempelajari maharoh istima. Apa sih maharoh istima itu? Jadi dalam bahasa Arab itu ada 4 keterampilan ya adik-adik. Yang pertama itu keterampilan mendengar. Yang kedua adalah keterampilan berbicara. Yang ketiga adalah keterampilan membaca. Dan yang keempat adalah keterampilan menulis. Nah, keterampilan yang pertama yaitu keterampilan mendengar. Bahasa Arabnya adalah istima atau maharotul istima. Nah, di sini al-istima'u artinya adalah keterampilan mendengar. Kemudian slide selanjutnya yaitu di sini kita akan membahas beberapa mufradat yang berkaitan dengan al-usratu wal bait. Di sini ada perintah istami' ila hadhil mufradati wa ma'aniha. Artinya, perdengarkanlah mufradat-mufradat atau kosakata-kosakata di bawah ini dan juga artinya ya. Oke, di sini Bu Guru juga berikan gambar agar kalian lebih bisa fokus dalam memahami mufradat dan maknanya. Di situ ada gambar sebuah keluarga ya. Keluarga itu bahasa Arabnya al-usrati. Al-usrati gitu ya. Yang kedua ada gambar seorang ayah dan anak, namun kita fokuskan gambar kepada ayahnya. Ayah atau bapak itu bahasa Arabnya al-abu. Al-abu.
Kemudian yang ketiga ada seorang ibu dan anak, namun gambarnya kita fokuskan kepada ibunya saja. Ibu bahasa Arabnya adalah al-ummu. Al-ummu. Kemudian selanjutnya ada dua orang saudara, dan di sini yang diberikan tanda panah adalah kakak laki-laki ya. Kakak laki-laki itu bahasa Arabnya akhil kabiri. Akhil kabiri. Kemudian yang selanjutnya ada gambar seorang kakak beradik juga, namun yang ditunjuk adalah kakak perempuannya. Jadi bahasa Arab dari kakak perempuan adalah ukhtil kabiri. Ukhtil kabiri. Kemudian gambar selanjutnya juga ada kakak beradik di situ, namun yang ditunjuk adalah adik laki-lakinya. Dan bahasa Arab dari adik laki-laki adalah akhis shaghiri. Akhis shaghiri. Kemudian yang selanjutnya gambar yang sama terulang kembali, namun di situ yang ditunjuk adalah adik perempuannya, sehingga bahasa Arab dari adik perempuan adalah ukhtis shaghiri. Ukhtis shaghiri. Oke, yang selanjutnya ada gambar seorang kakek ya. Kakek bahasa Arabnya jaddun. Jaddun gitu ya. Nah, dan selanjutnya ada gambar seorang nenek. Bahasa Arab dari nenek adalah jaddatun. Jaddatun. Gitu ya, adik-adik. Nah, selanjutnya kemudian yang selanjutnya kita masih mempelajari tentang mufrodat atau kosakata dengan perintah yang sama, istami' ila hadhil mufrodat wa ma'aniha. Dengarkanlah kosakata-kosakata dan maknanya di bawah ini. Yang pertama ada gambar rumah. Bahasa Arab dari rumah adalah al-baitu atau al-manzilu. Al-baitu atau al-manzilu itu sama ya, artinya adalah rumah. Yang kedua di situ ada gambar balkon ya. Balkon itu adalah tempat yang ada di depan rumah ya biasanya. Beda dengan teras, biasanya balkon itu ada di lantai 2. Sejenis teras tapi ada di lantai 2. Namanya bahasa Arabnya adalah syurfatun. Syurfatun gitu ya. Yang selanjutnya ada gambar rumah memiliki lantai 2 atau rumah tingkat. Lantai atas itu bahasa Arabnya adalah at-tabiqul uluwi. At-tabiqul uluwi gitu ya. Kemudian lantai bawah itu bahasa Arabnya adalah at-tabiqus sufli. At-tabiqus sufli gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini karena Bu Guru tidak memiliki gambar yang menunjukkan kata sifat letak seperti depan, belakang, samping, dan tengah, maka Bu Guru menggunakan alternatif bahasa Inggris ya. Kalian pasti sudah tahu lah ya bahasa Inggris tentang seperti in front of, beside, behind, pasti kalian sudah paham. Jadi di sini Bu Guru kasih bahasa Inggrisnya yaitu in front of. In front of itu depan artinya, dan bahasa Arabnya adalah amama. Amama gitu ya. Sedangkan selanjutnya adalah beside. Beside itu di samping. Bahasa Arabnya yaitu janiba. Janiba. Kemudian selanjutnya adalah in the middle. In the middle itu artinya di tengah. Bahasa Arabnya adalah wasato. Wasato. Kemudian selanjutnya yaitu behind. Behind itu artinya di belakang. Bahasa Arabnya adalah waro'a. Waro'a.
Oke, kemudian kita masuk ke dalam sebuah ruangan ya, di sebuah rumah. Dan ruangan itu bahasa Arabnya adalah ghurfatun. Ghurfatun. Kemudian selanjutnya ada seorang anak yang sedang belajar di sebuah ruangan juga yaitu. Nah, ruang belajar itu bahasa Arabnya adalah ghurfatul mudzakarati. Ghurfatul mudzakarati. Kemudian ada gambar lagi seorang pekerja ya atau pegawai itu sedang bekerja di ruangan kantornya. Nah, ruang bekerja atau ruang kantor itu dinamakan ghurfatul maktabi. Ghurfatul maktabi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, di mana akan membahas tentang mufradat lagi, kosakata yang berkaitan dengan rumah ya. Perintahnya masih sama, istami' ila hadhil mufradati wa ma'aniha. Nah, di sini ada gambar ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Di situ ada kamar tidur, kamar mandi, kamar tamu, dapur, dan juga ruang makan. Nah, di sini panah yang pertama menunjuk kepada kamar tidur. Bahasa Arab dari kamar tidur adalah ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Tuh ya, kamar tidur. Yang kedua, panah menunjuk kepada ruang kamar mandi ya. Bahasa Arab dari kamar mandi adalah hammamun. Hammamun. Kemudian yang selanjutnya, panah menunjuk kepada ruang tamu ya. Ruang tamu bahasa Arabnya adalah ghurfatul julusi. Ghurfatul julusi. Kemudian yang ketiga, di sini panah menunjuk pada ruang makan. Ruang makan bahasa Arabnya adalah ghurfatul akli. Ghurfatul akli. Dan yang terakhir, panah menunjuk pada dapur. Dapur itu tempat untuk memasak ya. Bahasa Arabnya adalah matbakhun. Matbakhun. Baik. Di sini kita masih membahas tentang mufradat. Hanya saja mufradat yang ini berbeda sedikit dengan yang sebelumnya. Mufradat berikut membahas tentang kata kerja, di mana yang sebelumnya itu membahas tentang kata benda ataupun kata sifat. Jadi kita akan membahas berbagai kata kerja pada slide ini. Yang pertama, ada gambar orang sedang bepergian atau akan pergi. Nah, bahasa Arab dari pergi atau akan bepergian adalah dhahaba atau yadhabu. Perbedaannya apa? Dhahaba itu adalah pergi dalam arti sudah terjadi, sedangkan yadhabu itu pergi tapi dalam artian sedang dilakukan atau akan dilakukan. Namanya fi'il madhi ketika sudah dilakukan dan fi'il mudhari ketika akan dilakukan. Itu nanti akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Yang kedua ada gambar orang yang sedang duduk. Bahasa Arabnya jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Kemudian selanjutnya ada orang yang sedang makan, dan makan adalah bahasa Arabnya akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Selanjutnya ada orang sedang minum. Bahasa Arab dari minum adalah syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Dan kemudian ada orang sedang mandi. Bahasa Arab dari mandi adalah istahama yastahimu. Istahama yastahimu. Maaf ya, tadi bukan yastahimu tapi yastahimu. Agak panjang sedikit di haknya. Selanjutnya ada orang yang sedang belajar. Bahasa Arab dari belajar adalah darasa yadrusu. Darasa yadrusu. Lalu selanjutnya ada icon
yang menunjukkan waktu tidur atau kegiatan tidur. Bahasa Arab dari tidur adalah nama yanamu. Nama yanamu. Nah, selanjutnya ada orang yang sedang tertidur, namun dia tertidurnya tidak di tempat tidur, tapi di meja. Biasanya orang yang tidur di meja itu kan ketika waktu-waktu istirahat ya. Jadi istirahat itu bahasa Arabnya istaroha yastarihu. Istaroha yastarihu. Kemudian selanjutnya ada orang yang sedang memasak. Bahasa Arab dari memasak adalah Tabakha yatbahu. Tabakha yatbahu. Dan selanjutnya karena Mbak belum memiliki gambar yang menunjukkan tentang pulang, maka di sini Mbak menggunakan alternatif bahasa Inggris ya. Come back itu artinya pulang atau kembali. Sedangkan bahasa Arab dari pulang adalah raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada gambar orang sedang berkomunikasi menggunakan telepon dan ada icon rumah. Kemudian ada tanda tanya. Berarti ini keduanya sedang berkomunikasi dan menanyakan tentang tempat tinggal atau tempat asal. Gimana cara menanyakannya? Bahasa Arab dari di mana kamu tinggal adalah aina taskunu. Nah, atau taskunina. Taskunina itu digunakan untuk perempuan. Di mana kamu perempuan tinggal gitu. Kalau aina taskunu itu digunakan untuk kamu laki-laki. Jadi artinya di mana kamu laki-laki tinggal gitu ya. Jadi penggunaannya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada orang yang sedang bangun tidur. Bahasa Arab dari saya bangun dari tidur adalah aqumu minan naumi. Aqumu minan naumi. Gitu ya. Nah, kemudian di situ ada gambar baju yang sedang dicuci. Bahasa Arabnya dari aku mencuci baju yaitu aghsilul malabisi. Aghsilul malabisi. Sebelumnya mohon maaf anak-anak semua, di situ bahasa Arabnya per hurufnya tidak bisa disambung ya, karena ada kesalahan teknis yang sudah Ibu coba untuk rubah dan perbaiki namun belum bisa. Jadi mohon dimaklumi ya. Yang penting masih bisa terbaca dengan jelas ya. Oke. Yang terakhir ada anak-anak yang sedang menonton televisi. Bahasa Arab dari aku menonton televisi yaitu usyahidut televisiuna. Usyahidut televisiuna. Jadi televisi itu bahasa Arabnya sama ya. Pelafalannya sama dengan bahasa Indonesianya. Televisi at-televisiuna sama ya. Oke, slide selanjutnya yaitu kita ke soal, namun soalnya tidak Bu Guru sajikan di sini, akan tetapi di situ ada perintah kerjakan soal evaluasi yang ada di CBT e-learning untuk mengukur bukti pemahaman kalian terhadap materi. Jadi di sini kalian mengerjakan soalnya melewati CBT ya. Seperti biasa mungkin kalian sudah mengetahui caranya, jadi langsung saja setelah ini ke CBT ya untuk mengukur pemahaman kalian. Nanti Bu Guru beri tenggang waktu sekitar 3-5 hari dan dimohon semua siswa mendapatkan nilai yang baik sehingga tidak perlu mengulang untuk remedi lagi ya. Selanjutnya yaitu penutup. Sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru memiliki sebuah kata-kata penyemangat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang kenal beliau pasti semua kenal ya. Beliau adalah Khulafaur Rasyidin kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamul lughatul arabiyyati
fa innaha juz'um min dinikum. Nah, arti dari kalimat ini yaitu sangat bagus, dimana artinya adalah pelajarilah bahasa Arab karena ia termasuk bagian dari agama kalian. Oleh karena itu, bahasa Arab ini bukan hanya semata-mata kita pelajari karena mata pelajaran saja, atau hanya untuk pekerjaan saja, atau hal-hal yang berkaitan dengan duniawi lainnya. Akan tetapi dengan mempelajari bahasa Arab, kita bisa memahami pedoman kita yaitu Al-Quran dan hadis, yang insya Allah pemahaman kita akan lebih mendalam jika mempelajari bahasa Arab. Sekian, semoga kata-kata mutiara ini bisa membangkitkan anak-anak semua untuk mempelajari bahasa Arab secara lebih mendalam. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat, berkah, dan mendapatkan manfaat. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.